Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dan salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Zahra Azkia dengan NIM 240331104, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai Al-Quran sebagai sumber utama. Nah, hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian Al-Quran, yang kedua nama-nama lain Al-Quran, dan yang ketiga poin utamanya yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Nah, kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir atau secara bertahap berangsur-angsur dan ditulis dalam mushaf-mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, itu pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya kita masuk ke nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama itu ada Alkitab. Alkitab artinya ada tulisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika demikian al-kitab, kitab atau tulisan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Selanjutnya ada Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Al-Quran merupakan pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara hak dan yang batil. Nah, barang siapa yang sering membaca Al-Quran, maka dia akan mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga itu ada At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Yang keempat ada Al-Dzikru atau peringatan. Yang kelima ada Asy-Syifa atau obat. Selanjutnya ada Al-Aziz, yaitu yang perkasa, dan masih banyak lagi. Nah, untuk poin yang ketiga itu poin utama, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran sebagai sumber utama itu menempati posisi pertama dalam kedudukannya. Setelahnya As-Sunnah dan Ijtihad. Berarti yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu sunnah atau hadis, dan kemudian ijtihad kedudukannya. Al-Quran sebagai sumber utama mengandung ajaran yang universal atau ajaran yang mencakup seluruh aspek, baik itu muamalah, sosial, masyarakat, perdagangan, pembelajaran, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, wa yauma yab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, sebagai penutup itu, kita sebagai umat Islam sudah sepantasnya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan, agar kita mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.